waktunya yang satu ya. Yang biasa aja. Iya. Kalau bisa sih kurangin micinnya, tapi pedas. Silahkan dinikmati, panggil saja kalau ada apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Kamu cewek cantik, apa salahnya aku pegang sedikit? Menjijikan! Ini bukan apa-apa. Hah? Ada apa, Sian? Kenapa? Kak Kiki, aku menyajikan makanan mereka. Lalu aku disentuh. Bocah, kenapa melihatku? Kamu juga mau? Kamu bisa melawanku? Ku kasih tahu ya, aku ini preman desa Maung. Dengarkan, jangan dihiraukan. Jangan cari gara-gara dengan mereka. Dia benar, nak. Saudaraku kena masalah. Rusuknya patah setelah melawan mereka. Kalau desa Maung sudah disebut, polisi saja takut. Minta maaf ke pacarku. Akan kuanggap adil. Minta maaf. Kamu ini kayaknya sudah gila ya. Aku suka pacarmu saja, itu sebuah pujian. Jangan cari gara-gara kamu. Kalau kamu berani meminta apapun pada aku, akan kupakai dia sekarang juga. Sienna, kamu pulang dulu. Kak Kiki, lupakan saja. Dengarkan aku. Bocah, pergi dari sini sekarang juga. Jangan rusak momenku. Kak Kiki! Berani memukulku. Lawan dia. Habisi bocah itu. Kak Kiki, hati-hati! Kurang ajar. Habisi dia juga. Hentikan. Ampun, kamu serius? Kamu memaksaku? Kak Kiki, jangan! Aku pembunuh. Aku membunuhnya. Kamu dikelilingi. Jatuhkan senjatamu. Aku nggak sengaja. Bawa dia. Kak Kiki! Jalan. Sienna. Maafkan aku. Kak Kiki, kau membelaku. Jangan khawatir, aku akan menunggumu keluar. Kiki Suryo dihukum 3-6 bulan karena penyerangan yang disengaja. Nomor 336, masuk situ. Bocah, ini kamar mandi grup kami. Pergi kamu. Iya. Bawa dia ke sini. Berdiri. Apa ini? Kamu nggak dengar? Masih sok preman. Banaga! Kamu berani melawanku? Bocah, kamu cari mati. Pukuli dia. Pegangin dia. Aku gak boleh mati. Aku harus keluar. Sienna masih menungguku. Ada apa ini? Ribut lagi. Kuhukum kalian.
Bocah, kamu beruntung. Dia berani juga. Tapi kalau dia nggak belajar, mau di sini atau di luar, dia akan menderita. Bang Naga, pria baru ini nggak tahu peraturannya. Dia bahkan berani denganmu. Menurutku, kita selesaikan dia. Cuma memukulinya itu nggak cukup. Tapi kalau kita kelewatan, masalahnya ada di penjaga. Bocah ini bukan tipe yang mengalah. Selama dia memukul duluan, kalau kita bunuh pun termasuk bela diri. Dia sebenarnya jago juga. Kalau kita hancurkan, memalukan sekali. Naga, ini bukan salahku. Ini semua karena aku terpaksa. Kamu gak mau aku mati. Ikuti aku. Kamu kira Sumpit itu bisa membantumu? Gak ada pilihan lain. Pasti ada. Kamu belum tahu saja. Kenapa kamu bantu aku? Aku bisa lihat kamu punya potensi. Kalau mau keluar hidup-hidup, lakukan apa kataku. Pria tua, apa maksudmu? Jangan serang mereka. Kenapa? Kamu lihat sendiri apa yang terjadi. Oke. Putar kepalamu. Dan perhatikan. Dari tempat dudukku, aku bisa lihat seluruh bagian ruangan ini. Kamu kira mereka tidur? Sebenarnya mereka menunggumu menyerang. Siang tadi, aku mendengar mereka merencanakan sesuatu. Kalau kamu pukul duluan, mereka akan pakai alasan pembelaan diri untuk membunuhmu. Gimana? Masih mau melakukannya? Sejak aku masuk sini, aku gak pernah ganggu mereka. Mereka menggangguku. Di sisa hukumanku, aku akan biarkan mereka menggangguku. Membawa pisaumu kemana-mana cuma akan membuatnya tumpul. Setelah kamu melukai seseorang, kamu akan sadar pisaumu sudah menumpul. Aku nggak paham. Belajar menahan diri. Pukul di waktu yang tepat dengan satu pukulan. Untuk mengalahkan mereka. Tunggu. Yang kamu maksud itu apa? Nah, kamu berpotensi. Mulai sekarang, kamu ikuti aku. Oke. Akan kulakukan. Bang Naga, aku lihat sendiri semalam anak itu hampir melakukannya, tapi dia dihentikan oleh 3 tua bangka di sel. Tua bangka itu biasanya mereka diam saja, tapi mereka merusak rencana aku. Ayo, kita ngobrol dengannya. Semua yang di penjara akan kuurus. Oh, Bang Naga. Kalian datang. Bang Naga, jadi ada yang bisa kubantu. Pak Fandi, jangan pura-pura bodoh. Aku punya satu pertanyaan. Kamu mau melawan kami? Hai Bang Naga. Semuanya tahu Bang Naga itu bos sel ini. Kamu bosnya. Kenapa aku cari masalah? Aku ini sudah tua. Melihat bocah ini, aku merasa iba padanya. Semalam kami mengobrol, dan dia mau minta maaf ke kalian. Aku? Oh, Kiki, ayolah, minta maaf ke mereka. Jangan lupakan apa yang aku bilang kemarin. Cepat minta maaf. Sekarang juga. Maaf. Cuma gitu minta maafmu. Mau apa lagi kamu? Sederhana saja. Bersujud pada kami. Masing-masing 3.
kita akan melepaskanmu. Enggak, kamu... Bang Naga, dengarkan aku. Kurasa soal sujud dan berlutut ini kita lupakan saja, oke? Pak Fandi, kamu kira kamu siapa? Tunggu, Bang Naga. Di sini ada 200 juta. Anggap saja ini permintaan maaf dari Kiki. Kamu nggak coba membohongiku kan? Kalau nggak percaya, suruh penjaga memeriksanya. Oke, tapi kalau sampai kamu bohong, kebunuh kamu dengannya. Benar, iya. Hati-hati Bang Naga, istirahatlah. Jadi ini caramu selamat di penjara? Menuruti semua orang? Kalau aku selamat, aku punya harapan. Kamu bisa berdiri tegak setelah berlutut. Raja Gojian kesulitan bertahun-tahun. Gak cuma berlutut, dia bahkan sampai memakan kotoran Raja Fuchai. Cukup, Pak Fandi. Nah, aku tahu kamu di sini karena kamu gegabah. Jangan ikut campur urusanku. Kalau nggak salah, di luar kamu punya pacar yang menunggumu. Apa? Dari mana kamu tahu? Berlututlah. Apa? Ku bilang, berlututlah. Aku? Kenapa? Aku harus mematahkanmu. Kalau yang kamu punya cuma keberanian gegabah, kamu nggak akan jadi apa-apa. Pria tua ini nggak sedangkal yang kelihatannya. Hei Pak Fandi, kamu ini sebenarnya siapa? Berlutut. Aku bisa melindungimu di sini. Aku juga bisa jamin selama kamu di sini, pacarmu di luar sana pasti juga aman. Sienna, maafkan aku. Kak Kiki, ini karena aku. Jangan khawatir, aku pasti menunggumu. Kalau nggak salah, ini pertama kalinya kamu berlutut ke seseorang. Ingat ini, belajar berlutut itu langkah pertama mengubah hidupmu. Mulai sekarang, lakukan yang kusuruh. Dalam waktu dekat, aku akan mengubahmu sebagai orang yang terhormat. Sienna, Kiki kan udah nggak ada. Pasti susah untuk kamu kerja. Kamu pulang dan istirahat saja. Paman Chan, Kiki di penjara karena membela aku. Aku nggak mau meninggalkannya. Apalagi, ku dengar penjara itu tempat berbahaya. Aku mau cari uang untuk mengeluarkannya dari sana. Kiki beruntung sekali punya pacar kayak kamu. Benar-benar beruntung. Istirahatlah segera ya. Terima kasih Paman Chan. Bos, nasi goreng 2 ya. Siap segera. Kak Reno, Kak Doni, sedang apa kesini? Kiki di penjara. Kamu sendirian di sini. Sebagai kakaknya, kami khawatir sama kamu. Tapi kalian Jangan di luar. khawatir. Kamu sudah pamit sama iparmu. Tapi Kak Reno, kamu kelelahan jadi kurir. Dan Kak Doni jadi sales juga nggak mudah. Kalian membantuku sekali. Aku merasa nggak enak. Kiki kan terjebak masalah. Kami nggak bisa bantu dia keluar, tapi kami bisa bantu hal kecil. Terima kasih. Udah cukup ngobrolnya. Kami mau bantu. Mulai sekarang, dalam waktu dekat, aku akan mengubahmu ke orang terhormat. Jaga posisimu, harus seimbang. Pak Fandi, dari mana kamu belajar metode ini? Aku capek sekali. Tangan tetap ke atas, lebih tinggi. Lagi pula, kenapa tempat seperti ini ada di penjara? Hei, jangan hiraukan ini datang dari mana. Beberapa bulan ini, gimana perasaanmu? Rasanya badanku lebih kuat dari sebelumnya. Selain badanmu, ada lagi yang lain. Aku juga belajar tentang hidup. Kayu terkaku mudah patah. Kadang, kalau bisa pakai otakmu, jangan pakai tanganmu. Benar? Bagus juga, bagus juga. Cepat sekali berkembangmu, nak. Aku nggak salah pilih orang. Pak Fandi, aku boleh tanya?
Kamu susah-susah melatihku sampai begini. Apa tujuanmu? Memang apa niatku? Ya juga. Kamu gak kelihatan seperti pria kaya. Uang yang kamu kasih ke Bang Naga pasti tabunganmu. Jangan khawatir. Oke, kalau aku keluar akan kuganti uangmu. Kenapa Pak Fandi? Ada yang mau kubicarakan. Jangan marah. Kenapa? Wendy dan temannya sudah keluar. Kalau aku benar, mereka akan mengejar pacarmu. Apa? Apa? Kalau ada masalah, kamu gampang marah. Yang kamu pelajari beberapa bulan ini terbuang sia-sia. Maaf, aku terpancing. Pacarmu ini gak akan kenapa-napa. Tapi kupikir-pikir, ini waktunya aku mengujimu. Uji? Apa maksudmu? Aku akan menggerakkanmu. Nanti, mungkin sore nanti, kamu keluar dari sini. Kamu gak bohong. Tunggu, kamu bisa melakukan itu? Siapa kamu sebenarnya? Setelah kamu urus masalah ini, akan kukasih tahu aku siapa. Jadi katanya, kalau aku gak bisa mengurus Wendy dan temannya, aku gak pantas tahu dia siapa. Gak apa-apa, akan kuanggap ini ujian terakhirku. Ini kartu bank, pakai waktu di luar. Ah, gak usah, pakai uang itu untukmu, aku masih punya uang. Ah iya, kalau aku bilang ambil, ambil saja. Kosong 336, kamu bebas. Bocah itu bukannya dihukum 5 tahun. Kemana dia bisa keluar? Dia melakukannya. Pak Fandi, aku keluar dulu ya. Keluar dari sini. Pak Fandi, tunggu dan lihat saja. Preman-preman itu akan aku urus. Kalian, jangan cari gara-gara. Hei, kasih tahu sipirmu. Aku perlu ngobrol dengannya. Baik Pak, akan kusampaikan. Sipir, aku bersamanya. Oke, kamu boleh pergi. Pergi sekarang. Siap. Tuan Fandi, kamu datang. Tuan Fandi, kamu ada perlu dengan aku. Pria ini sebenarnya dia siapa? Waktu itu dengan satu kata, bos langsung membebaskannya, tanpa dokumen sama sekali. Kuasa apa? Selama aku jadi sipir, ini gak pernah terjadi. Aku gak boleh menghinanya. Kenapa? Aku gak boleh kesini tanpa kabar. Tuan Fandi, bukan itu maksudku. Kamu sudah lama di penjaraku. Tiba-tiba kamu kesini, aku kaget sedikit. Maksudku, aku merasa terhormat. Udah. Gak perlu basa-basi. Aku perlu sesuatu. Tuan Fandi, kamu meninggalkan penjara. Siapa yang bilang? Loh, di sini makanan dan minumannya enak. Aku nyaman di sini. Aku nggak mau kemana-mana. Tapi pria sebesar kamu nggak bisa di sini selamanya. Nggak pantas. Status itu cuma nama. Lagi pula, sekarang aku sudah lelah dengan urusan di luar sana. Aku cuma mau damai. Tuan Fandi, kamu membicarakan soal Kiki. Tuan Fandi, aku melihat kalian jadi lebih dekat. Kamu bahkan mengeluarkannya lebih cepat. Jadi... Pak Sipir, kamu nggak tahu. Mulutmu harimaumu. Tuan Fandi, jadi soal kamu datang ke sini, apa instruksimu? Santai-santai. Gak usah kaku-kaku banget. Kalau aku mau kamu hilang, sekarang kamu sudah hilang. Tentu saja, kamu memang benar. Hari ini aku di sini karena kau mau minta HP-ku. Tuan Fandi, kamu bercanda. HP ini kan milikmu. Sudah jelas kami akan mengembalikannya padamu. Sudah ku bilang dari awal kami nggak perlu menyitanya. Tapi kamu bersikeras, katanya narapidana harus diperlakukan secara adil.
Tuan Fandi, ini HP-mu dulu. Aku menyimpannya khusus untukmu. Bagus. Kalau nggak ada lagi, aku pergi dulu ya. Tuan Fandi, hati-hati ya. Fandi sudah keluar. Itu benar. Sesuai instruksimu, aku mengunduh virus di HP-nya. Gila. Oke juga Pak Fandi. Kamu mampu menyelundupkan ini. Pak Fandi, kenapa ketawa? Kadang orang selalu berpikir mereka cerdas. Tanpa sadar, mereka ini cuma pion di papan catur orang lain. Akhir-akhir ini, Pak Fandi suka bertele-tele ya. Tunggu saja. Pertunjukannya baru akan dimulai. Akhirnya aku bebas. Ini nggak cukup. Aku harus berubah. Aku penasaran uangnya Pak Fandi berapa ya? Mungkin 1 jutaan. Petugas, bang ini kenapa? Orang bisa masuk sembarangan. Yang benar saja, dia kelihatan mencurigakan. Pasti dia baru keluar dari penjara. Kalian perhatikan dia. Pedang tertajam di dunia adalah yang disembunyikan. Halo, aku mau menarik 1 juta. 1 juta aja? Bukannya kamu cuma buang-buang waktu staff? Menurutku, dari cara berpakaiannya, dia bahkan nggak punya 1 juta di akunnya. Maaf, nggak bisa. Maafkan aku, kartunya nggak bisa diproses. Maksudmu apa? Pak, kalau cuma mau menarik 1 juta saja, di luar ada mesin ATM daripada ke sini. Kenapa nggak bisa di sini? Bisa sih sebenarnya, tapi cuma 1 juta saja. Membuat orang mengantri. Kami nggak bisa buang-buang waktu untuk orang cuma demi 1 jutamu, kan? Benar. Lebih baik kamu keluar kalau buang-buang waktu. Dasar mantan napi, cepat minggir. Aku mau menarik uangku. Kadang, ketika kamu menemui orang yang suka menghina, kamu nggak akan dapat apa-apa dengan memukul mereka. Tapi, kalau kamu tahu cara menekan mereka dan yang lain mengomporimu, mungkin kamu akan dapat hasil terbaik. Kalau nggak bisa ditarik, aku nggak mau pergi. Kamu ini nggak punya malu ya? Kalian staf bank juga. Kalau dia menarik uangnya, cepat saja bantuin dia. Benar. Jangan buang waktuku. Aku ada janji nanti. Mana kartumu? Ambil aja sendiri. Kamu. Jangan dihiraukan, lakukan saja yang dia mau. Aku mau tahu sebanyak apa uang mantan napi sepertimu. Apa? Apa? Udah apaan nih? Jangan bilang mantan napi ini saldonya 0. Bener, gak bisa lebih cepat. Linda, ada apa sih? Kak Sarah, aku gak salah lihat kan? Uangnya miliaran di sini. Miliaran? Ada apa ini? Miliaran? Harusnya aku tahu. Pak Fandi bisa bebasin aku secepat itu. Status dan kuasanya lebih rumit dari yang kukira. Tapi kalau aku ambil miliaran ini, aku takut aku harus ngabdi ke Pak Fandi. Pak, maafkan aku. Pak, aku minta maaf ya. Linda ini anak baru, dia nggak tahu apa-apa. Ada berapa uang yang mau kamu tarik? Aku manajer di sini, akan kurus untukmu. 100.000. Hah? Kamu nggak denger? 100.000. Akan segera aku proses. 100.000. Aku tahu. Pria muda ini bukan orang biasa. Ternyata saldonya miliaran. Bener. Staf bank ini melawan orang yang salah. Pak. Ini cukup untuk sekarang. Waktunya kasih Sienna kejutan. Ayo beres-beres. Bantuin. Doni, kalau Kiki keluar dan melihat kita membantumu, dia harus manggil kita ayah baptisnya. Kita kan besar bersama, kita nggak pamrih. Tapi sebenarnya, kalau dia berlutut dan memanggil kita ayahnya, kita harus menerimanya. Kak Reno, Kak Doni, Kiki masih
ditahan beberapa tahun lagi. Sienna, kamu pasti sedih sekali menghabiskan masa mudamu terjangkit masalah ini. Benar, Sienna. Kalau Kiki keluar, aku akan bicara dengannya. Kalau dia membuatmu sedih, bilang saja. Kami akan menghukumnya. Hancurin semuanya. Sedang apa kamu? Kak Doni, dia yang dipukuli Kiki. Kalian benar-benar keterlaluan. Ini pekerjaannya. Aku nggak peduli apa-apa. Hancurkan semua. Cantik. Jauhi aku. Pikirkan saja, selama ini Sienna menemaniku kesusahan. Aku nggak pernah kasih dia bunga. Kamu nggak nyangka kan, aku sembuh secepat ini. Jauh dariku. Kamu berani juga. Aku suka. Bawa dia ke dalam mobilku. Oke, bos. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu kira kamu bisa melawanku? Lepaskan Sienna. Reno. Dengerin baik-baik kalian berdua. Aku Wendy dari Desa Maung. Kalau ada masalah cari aja di Desa Maung. Ayo jalan. Kiki, kita nggak berguna. Kita gagal jagain Sienna. Benar-benar nggak berguna. Tolong aku. Orang-orang di mobil itu kayak kenal. Kak Reno, ada apa? Kak Doni, ada apa ini? Kiki, Sienna dibawa kabur sama Wendy. Selamatin dia. Cepat pergi. Bos, lihat di belakang. Ada orang di belakang mobil lagi ngejar kita. Kiki. Kak Kiki. Kok dia udah keluar? Terus kita gimana? Tancap gas, biar dia lari. Aku mau bikin dia putus asa. Kiki, begitu selesai sama cewekmu, aku beresin kamu. Lebih cepat. Kak Kiki. Pelan dikit. Oh. Lepasin aku. Kak Kiki. Bos, anak ini hebat juga. Dia udah ngejar berkilo-kilo. Udah deh, cukup main-mainnya. Tancap gas. Kita balik ke desa. Kak Kiki. Sialan. Kalau mereka beneran ke desa Maung, nggak mungkin bisa selamatin Sienna sendirian. Aku harus gimana? Tuan Fendi, Sienna diculik sama Wendy. Kiki lagi bingung sekarang. Apa kita harus turun tangan? Jangan buru-buru. Desa Maung memang tempat yang nyusahin. Kiki, kali ini gimana kamu tangani masalah ini? Bos, ya. Itu gadis yang namanya Sienna itu cakep juga ya. Kira-kira setelah bos selesai sama dia, boleh nggak anak-anak? Nggak usah khawatir. Begitu udah puas, kalian semua bakal dapat giliran. Kamu memang yang terbaik. Mantap. Wah, Kiki, oh Kiki. Beraninya sama aku. Nah, hari ini aku bakal ambil cewekmu buat aku. Oke, udah mulai malam. Aku ada urusan yang harus diberesin. Kalian lanjut minum aja. Aku tahu, kamu masih ada harapan pacar kecilmu selamatin kamu. Tapi aku nggak takut sama dia. Aku kasih tahu ya, ini Desa Maung. Bahkan aparat hukum pun nggak bisa masuk sini. Jadi, saranku, kamu nurut aja ya, biar nggak terlalu sakit nantinya. Gimana? Enggak, lepasin. Tolong. Bos, ada yang nggak beres. Gawat. Apaan? Tolong. Ada yang nggak beres. Gawat. 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 Ada
Kalau kamu nggak kasih alasan masuk akal, aku bunuh kamu. Jangan, Kepala Desa mau ketemu bos. Apa? Mau ketemu malam-malam begini? Kamu yakin? Yakin. Dia kelihatan marah sekali. Dia bilang kalau bos nggak di sana dalam 3 menit, dia bakal batahin kaki bos. Ayo kita lihat. Ikut aku. Siap, bos. Nah, Pak Mantri, ada darurat apa sampai manggil aku malam-malam gini? Pak Mantri, kenapa Paman pukul aku? Kamu benar-benar bodoh. Kasih tau Paman, kamu lakuin apa hari ini? Aku nggak lakuin apa-apa. Masih mau bohong juga? Iya, aku ngaku. Bukannya Paman udah tahu? Aku dipukulin beberapa waktu lalu. Aku masih masa pemulihan. Jadi hari ini aku kesana. Lepasin! Jadi maksudmu, kamu pergi dan nyulik gadis dari warung makan itu terus bawa dia ke sini? Iya, dia cuma pedagang kaki lima rendahan. Apa kita harus takut? Kamu benar-benar idiot. Pak Mantri, aku udah jelasin semuanya. Kenapa Paman masih mukul aku? Lihat sendiri sana. Ini yang kamu bilang bukan siapa-siapa yang cuma jualan makanan. Apa? Mereka udah sampai. Paling nggak ada ratusan mobil. Perkiraan kasarnya ada beberapa ribu orang. Mereka semua udah ngepung desa kita. Orang-orang kita bakal nggak berani keluar. Terus kamu bilang dia ini cuma pemilik warung makan? Nggak mungkin. Pak Mantri, Paman tahu aku. Aku nggak mungkin bohong sama... Cukup. Ini bukan soal bohong atau enggak. Ini soal kenyataan kalau mereka udah di depan gerbang kita. Wendy, Paman peringatin kamu terakhir kalinya. Berhenti bawa masalah ke desa ini. Kita nggak takut berantem, tapi kita nggak nyari musuh. Pergi sekarang juga dan segera bebasin gadis itu. Tapi, aku bakal pergi. Pergi sekarang juga. Ayo. Saiful, sini kamu. Awasi anak itu. Jangan biarin dia bikin masalah lagi. Kiki, kalau ini nggak berhasil gimana kalau kita langsung serbu? Enggak. Orang-orang di sini kebanyakan nekat. Cuma kepala desanya yang punya otak. Selama kita tetap di luar cuma pamer kekuatan, mereka bakal mikir 2 kali. Tapi kalau kita masuk, mereka sadar kalau kita sebenarnya bukan gangster. Habis kita semua. Kiki, kamu emang jenius. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal pernah kepikiran bisa ngepung geng desa Maung. Ini cukup buat aku pamerin seumur hidup. Ayo kita turun. Aku penasaran apa sebenarnya mereka sudah sadar apa yang sebenarnya terjadi. Pak Kiki, mereka datang. Aku lihat ada orang keluar sama seorang gadis. Pasti itu pacarmu. Sienna, kamu gak apa-apa? Kak Kiki. Wah, luar biasa. Pahlawan munculnya pas masih muda. Nah, kamu sama siapa? Paman? Di Jabar ini, siapa lagi menurut Paman yang bisa manggil orang sebanyak ini dalam satu waktu? Jangan-jangan dengerin, nak. Anak ini gak main-main. Jangan cari gara-gara sama dia. Bukannya dia cuma pemilik warung makan. Gimana bisa manggil orang sebanyak ini? Diam. Ayo pergi sekarang. Jangan cari masalah. Kak Kiki. Sienna. Ada yang luka nggak? Aku nggak apa-apa. Baguslah. Cuma
Aku tadi hampir aja. Kamu sudah menderita. Gak apa-apa. Kamu gak usah takut lagi. Aku udah bebas sekarang. Mulai sekarang, gak ada yang berani menyentuhmu. Aku minta maaf. Ngomong-ngomong, gimana kamu tahu aku ada di sini? Gimana bisa bawa orang sebanyak ini? Ya, aku baru aja bebas. Aku ke warung ketemu Reno sama Doni. Pas dengar mereka bawa kamu, langsung ke sini secepat mungkin. Aku khawatir. Ayo kita pulang dan istirahat. Soal Wendy itu gak bakal biarin dia lolos. Ayo. Sienna, lama gak ketemu. Lewis, ngapain kamu di sini? Apa? Udah bertahun-tahun ya? Masa gak kenal teman lama? Aku ingat. Bukannya kamu jadi driver taksi online setelah lulus SMA? Apa maksudnya ini semua? Aku baru aja lihat ratusan mobil parkir di gerbang desa. Terima kasih ke Kiki. Dia ngasih kita kerjaan yang bayarnya bagus dan gampang. Maksudnya gimana? Kiki ngasih kita tugas. Kita cuma ikutin arahan dia. Kita kesini hari ini jagain kalian. Gimana ini bisa terjadi? Aku yang nelfon Louis. Malam ini semua berkat dia sama teman-temannya. Kak Kiki, kasih tahu aku yang sebenarnya ada apa sih? Kepalaku pusing sekali. Jangan khawatir. Nanti aku jelasin semuanya. Ayo jalan, Louis. Pasti ada jalan. Aku bakal cari cara ngeluarin Sienna dari sana. Louis, aku ada ide. Louis, Kiki, kebetulan banget lagi ngapain? Udah. Gak usah bahas dulu. Louis, aku butuh bantuanmu. Oke, bilang aja ada masalah apa. Sienna diculik sama geng Desa Mau. Kamu pimpinan grup driver taksi online itu kan? Bisa bantu aku panggilin orang-orang gak? Kamu serius? Di grup itu ada lebih dari 500 orang. Bahkan di jam segini aku bisa manggil 100 mobil buat kamu. Sempurna. Dengar. Berapapun orang dan mobil yang bisa kamu dapat, panggil semuanya ke sini. Aku butuh mereka segera. Terus, suruh mereka ke Pun Desa Mau. Kalian gak perlu turun, tetap di dalam mobil aja. Begitu selesai, aku bakal kasih 5 juta. Gimana? Kiki, serahin ke aku. Aku pastiin semuanya beres sesuai rencana. Kamu bakal dapat 100 mobil. Aku tahu aku bisa andelin kamu. Ayo masuk. Jadi, semua mobil itu cuma taksi online? Iya. Sebenarnya kita harus terima kasih sama Kiki. Cuma butuh waktu sekitar setengah jam buat dapetin 5 juta. Itu lebih banyak dari yang kita dapat dari kerja keras malaman. Itu udah sewajarnya kok. Oke Louis, ini udah bagus. Makasih buat malam ini ya. Kiki, gitu aja. Kalau kamu butuh apa-apa kabarin aja. Kak Kiki. Ya. Aku rasa setelah dari penjara, kamu jadi orang yang benar-benar berbeda. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Aku? Gimana kalau geng Desa Mau nggak ngelepasin Sienna, terus mereka malah keluar dan nyerang orang-orang kamu? Apa yang bakal kamu lakuin? Jangan khawatir, mereka nggak bakal berani. Bos, kejadiannya persis seperti itu. Bagus. Cuma ngeluarin beberapa juta, bikin Desa Maung mundur tanpa tumpah darah setetes pun. Itu baru anakku. Anak ini Kiki, dia orangnya. Bos, rencananya dia gak sehebat itu kan? Gimana kalau Desa Maung tahu, terus malah ngajak berantem? Ini alasannya kenapa kamu cuma jadi asisten. Dan kenapa aku gak kasih kamu kekuasaan. Bos, mau nanya dong, orang kaya apa yang jadi driver taksi online? Ya, cuma mereka terdesak kebutuhan hidup. Jadi driver taksi online. Tentu saja, maksudku kebanyakan dari mereka. Dan orang-orang seperti itu punya satu kesamaan. Mereka itu setia kawan dan penuh semangat, bekerja keras dan baik hati. Kiki bilang ke mereka kalau dia lagi misi penyelamatan. Ditambah lagi mereka dibayar. Menurutmu mereka bakal pilih apa? Hah? Oh, bos.
Maksudmu, kalau desa Garang sampai mulai berantem, bahkan tanpa diminta Kiki pun, driver-driver itu bakal langsung terjun ke pertempuran. Benar sekali. Ternyata kamu nggak bego-bego amat. Bos, Kiki sebenarnya manfaatin semua driver itu dalam perhitungannya. Aku kasih tahu ya, itu namanya seni strategi. Anak ini Kiki harus nyelesain semuanya dalam beberapa jam. Dia harus tentuin waktunya dengan sempurna. Kalau ada satu saja mata rantai dan rencana itu yang salah, sudah pasti semuanya bakal hancur total. Bos, firasatmu tepat sekali pas milih dia. Aku udah di dalam sini kelamaan. Tulang-tulang tuaku udah mulai karatan. Karena Kiki udah lulus ujianku, maka aku rasa ini saatnya nemuin orang-orang itu. Benar, Tono datang nemuin Fandi. Aku tahu. Aku bakal laporin seluruh percakapan mereka langsung ke Bapak. Lancang ya? Siapa yang kasih izin kamu buat? Apa? Tuan Fandi. Kamu mikir aku nggak tahu soal urusan kotormu sama Sanusi? Tuan Fandi, tolong kasih aku kesempatan. Ampuni aku, Tuan Fandi. Aku nggak takut. Aku kesini hari ini karena aku berniat buat cabut gigi berbisa kamu ini dulu. Mulai hari ini, kamu kalapas baru di LP Cipinang. Terima kasih Pak Fandi. Soal dia, gimana kamu nanganinnya? Terserah kamu. Jangan khawatir Pak. Aku baik. Jadi Kiki, kamu mau bilang kamu cuma pesan taksi online berhasil selamatin Sienna dari desa Maung? Ternyata tempat itu nggak seserem yang aku kira. Bentar. Bukannya kamu divonis 5 tahun? Cepet banget bebasnya. Bahkan kalaupun kamu kerja mati-matian di dalam, harusnya nggak secepat ini keluar. Ya, pas aku di dalam, aku ketemu orang berpengaruh. Dia yang bikin aku bisa bebas. Kamu utang budi sama penolong kamu. Aku harus berterima kasih sama dia. Tapi, Pak Fandi sebenarnya mau apa ya? Dan Pak Fandi sebenarnya siapa? Iya benar, asal kamu tahu, sayang banget kamu lewatin itu. Benar-benar momen langka. Seumur hidupku belum pernah aku lihat geng desa Maung kena batunya sampai parah. Bener. Mereka itu beneran takut sama sekumpulan driver taksi online. Mereka nggak ada pilihan selain lepasin gadis itu. Baiklah. Bagus sekali. Kiki, beraninya main-main sama aku. Kamu mikir desa Maung grup yang bisa kamu remehin? Pak Mandri, kita udah dibodohin sama dia. Berhubung kamu udah keluar, kita pamit dulu ya. Selama 6 bulan kamu di dalam, kita udah nolongin Sienna hampir tiap hari. Hampir lupa sama kerjaan sendiri. Sekarang kamu udah balik, kita gak bakal sering mampir lagi. Kak, jangan ngomong gitu lah. Kalian tulus nolongin aku, bukan kewajiban, iya kan? Lagian aku juga gak bakal bikin kalian rasa gak enak. Kalian udah lakuin lebih dari cukup. Tuh kan Reno, udah aku bilang, kita udah bareng dari kecil. Tahu sendiri Kiki gimana orangnya. Aku tadi cuma bercanda. Lihat mukamu. Udah. Kalian istirahat aja, biar aku cari makanan. Oke, terima kasih. Nanti kalau udah sehat, nongkrong kita. Terima kasih banyak. Sienna, lebih baik kamu pulang istirahat. Kemarin menakutkan. Kak Kiki, udah lama gak ketemu. Aku cuma mau menemani kamu lebih lama lagi.
Seriusan, mentang-mentang istri kita nggak di sini, sengaja pamer. Benar sekali. Ih, udah jangan godain terus. Oke. Aku cari makanan dulu ya. Buat makan siang hari ini, seadanya dulu aja ya. Oh iya, ngomong-ngomong, semua biaya rumah sakit dan lainnya udah aku atur. Terus, aku ambil 2 kartu ini buat kalian masing-masing. Masing-masing 10 miliar. 10 miliar? Duit sebanyak itu dari mana? Kita kan nolongin kamu bukan karena duit. Benar Kiki, kamu kan baru aja bebas. Kamu gak lakuin hal yang ilegal. Tenang aja, semuanya legal kok. Emangnya aku kayak penjahat? Tapi tetap aja, jangan bohong. Aku takut megang duit segini. Belakangan ini kalian udah berusaha. Anggap aja terima kasih dari aku. Lagian, duit ini ada syaratnya. Syarat? Maksudnya gimana? Iya, ngomong aja, biar gak nebak. Gini, aku kan baru aja bebas. Dan bisnis yang aku jalanin sekarang kedepannya bakal makin beresiko. Jadi nitipin duit 20 miliar ini ke kalian. Itu caraku bagi-bagi risiko. Jaga-jaga kalau suatu saat nanti aku jatuh miskin, terpaksa harus andelin kalian. Gila, ini taktik banser paling berkelas yang pernah aku dengar. 10 miliar, buset dah. Butuh berapa tahun dapat segitu? Baiklah Kiki, kita terima. Simpen ya. Nih. Tapi, dengerin ya. Kita ini sahabat terbaikmu. Kalau ada apa-apa, kabarin aja, oke? Sienna, ambil kartu ini juga ya. Isinya 10 miliar juga. Kak Kiki, aku nggak bisa terima ini. Ambil aja. Bertahun-tahun, kamu udah banyak menderita. Kalau nggak mau ambil, hatiku nggak bakal tenang. Tenang aja. Mulai sekarang, aku bakal jagain kamu. Nggak bakal biarin kamu disakitin. Terima kasih Kak Kiki. Percayalah, hidup kita ke depannya bakal lebih baik lagi. Kiki, skill ngerayu kamu sekarang benar-benar udah level dewa. Cukup buat bikin kita netesin air mata. Jangan rusak suasana. Biarin aja mereka begitu. Oke. Aku ada urusan. Nanti aku kabarin lagi ya. Istirahat di kasur aja. Tetap di sini. Ya udah urusin kerjaanmu. Pak Fandi, kok bisa keluar? Pertanyaan macam apa itu? Kalau bisa bikin kamu bebas cuma dengan jentikan jari? Jentikan jari loh. Iya juga sih. Kenalin, ini Tono, asisten Bapak. Tono, aku menantikan arahan darimu Kak Kiki. Halo. Pak Fandi, bahkan Bapak punya asisten. Bapak ini sebenarnya siapa? Kamu pernah dengar kamar dagang Husein? Tunggu. Maksud Bapak ini pimpinan Husein. Emang udah curiga dari awal sih. Tapi dengar sendiri dari mulut Pak Fandi, kagetnya benar-benar beda kelas. Bentar, pimpinan Husein? Orang yang megang kendali penuh ekonomi di seluruh Jabar. Berarti Bapak ada di puncak rantai makanan. Taipan kelas kakap ada urusan apa? Manusia itu pada akhirnya semua bakal menua. Kadang kita harus bisa menerima kenyataan. Tapi kamu itu beda. Bapak ini pebisnis. Wajarnya Bapak gak bakal mau rugi bertaruh. Jangan remehin dirimu sendiri. Bertahun-tahun cuma ada 2 orang yang berhasil menarik perhatian Bapak. Salah satunya kamu. Aku. Terus aku mau ngapain? Paman, itu orangnya di sana. Gak apa-apa. Nah, bertahun-tahun kamu orang pertama yang berani ludahin muka desa mau. Paman, bisa kita ngobrol lain waktu? Lihat aku lagi ada tamu penting. Tamu penting? Bahkan kalau Tuhan sendiri yang datang hari ini, kamu gak bisa kemana-mana. Lain waktu, aku bakal habisi kamu sekarang juga. Lihat kan, waktunya pas kan? Jangan bilang ini emang udah kamu rencanain. Bapak gak tahu apa-apa. Mereka kesini sendiri. Kalau dihitung-hitung, Pak Fandi pasti udah tahu apa yang terjadi semalam.
Mengingat kepribadiannya, dia pasti langsung nyari aku. Soal urusan Desa Maung, kalau nggak aku beresin selamanya, hidupku nggak bakal tenang. Louis, bantu aku lakuin sesuatu. Aku kasih 10 miliar kalau udah beres. Tugasnya gampang banget. Oke, baiklah. Pak Fandi, tadi bilang apa, aku kurang paham. Oke. Udah lama nggak biarin diri ini dimanfaatin orang lain. Baiklah, ayo, Tono. Saiful, petarung terbaik di seluruh desa kita. Tapi di tangan orang itu, dia bahkan nggak bisa tahan satu jurus pun. Siapa sebenarnya kalian ini? Grup Husen, asisten pimpinan. Tono? Terus jangan bilang bapak ini pimpinan. Husen, yang megang kendali ekonomi di seluruh kota Kembang, kamar dagang Husen. Habislah kita cari gara-gara sama yang salah. Jadi bapak ini pimpinan misterius kamar dagang Husen itu? Nggak mungkin, Pak Mantri. Aku dengar sendiri di driver taksi online itu. Diam. Kamu udah dijebak dan bahkan nggak nyadar. Kok bisa Desa Maung dapat orang sebodoh kamu? Pak Fandi, nggak tahu kalau itu bapak. Aku mohon. Kiki penerus pilihan bapak langsung. Cari gara-gara sama Kiki, sama aja cari gara-gara sama bapak dan juga kamar dagang Husen. Bertahun-tahun, bapak malas ngurusin Desa Maung. Tapi sekarang kelihatannya, kalian butuh sedikit pelajaran ya. Iya, Pak Fandi. Ini semua cuma salah paham. Desa Maung gak bakal pernah berani jadi musuh Husen. Pak Fandi, apa Desa Maung bakal tetap ada atau hilang dari muka bumi ini? Bapak bukan penentu akhirnya. Minta sama orang yang salah. Nah, desa kami emang salah sebelumnya. Mohon ampuni kami ya. Lepasin Desa Maung. Sekali ini aja. Aman mau desa ini tetap aman. Setujui 2 syarat ini. Gak cuma 2, 10, 100. Asalkan kami mampu. Apapun yang kamu bilang. Pertama, Desa Maung harus mulai. Tolong jaga sikapnya. Kalau enggak, Pasti. Aku bakal peringati semua pas balik nanti. Kalau ada yang gak nurut, usir dari desa. Bagus. Yang kedua, Pak Mantri. Dasar bodoh. Diem, biarin dia ngomong dulu Kamu tahu masalah Wendy sama aku kan? Saranku, masukin dia ke pusat rehabilitasi. Pak Mantri, aku gak mau masuk rehab. Aku gak mau. Diam. Dia benar. Menurutku kamu perlu direhab dan berubah. Kalau pemikiranmu sama, aku tunggu hasilnya. Iya. Jangan khawatir. Aku tangani semuanya. Oke, pergi. Saipul, bawa dia. Paman, aku nggak mau. Pak Mantri. Pak Mantri. Gue pikir kamu bakal potongin tangan atau lengannya Wendy. Nggak nyangka seperti ini. Gak perlu. Selama nggak ganggu, aku nggak mau tanganku kotor. Lagi pula, kalau nggak salah, peci pinang kamu yang pegang. Kalau dia masuk sana, pasti anak buahmu. Kasih sambutan hangat kan? Bagus juga. Oke deh, Pak Fandi. Sekarang bisa kasih tahu apa yang kamu mau dari aku. Bersihin kamar dagang Husen. Aku? Emangnya bisa? Aku nggak bisa temuin orang lain. Seperti yang aku bilang waktu itu. Kamu harus percaya diri. Kamu tahu, sekarang kamu kayak pedang yang sangat tajam. Oke, biarin pedang ini. Singkirin semua anjing peliharaan yang enggak nurut itu. Bagus. Kenapa liatin aku? Ada apaan?
Tadi kami dengar kamu ketemu pimpinan kamar dagang Husen di penjara. Iya, kenapa? Kami dengar juga dia minta bantuanmu. Orang besar seperti dia minta bantuanmu. Kamu harus ambil kesempatan ini. Pak Fandi sama aku di sisi yang sama sekarang. Kalau dari yang dia bilang tadi, orang-orang di Husen pasti sudah mulai awasi aku. Masalah ini gak segampang itu yang kalian kira. Masalahnya rumit banget dah. Aku juga masih belum tahu. Kak Kiki, ini nggak bahaya kan? Enggak. Kalau iya pun pasti bisa lolos. Lagi pula, aku kerja sama Pak Fandi. Kalau ada masalah, mereka bakal cari dia bukan aku. Oke, ayo makan yuk. Siana. Mulai sekarang, kita nggak perlu jualan lagi. Oke, Kamu bahkan nggak tanya kenapa. aku percaya kamu. Waktu di penjara, aku mau peluk kamu, tapi nggak bisa. Sekarang aku dikasih kesempatan lagi. Nggak boleh sia-siain. Jangan khawatir. Aku bakal bikin kamu jadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Aku percaya kamu. Aku selalu percaya kamu. Tentang Kiki, aku yakin kalian semua sudah tahu. Baru keluar penjara, sudah bermasalah sama Desa Maung. Aku nggak tahu kenapa mereka abain itu. Tapi, kalau dia masuk Husen, bakal jadi bencana. Apalagi, belakangan, dia nggak lakuin apa-apa. Dia pakai uang pimpinan dan hidup boros. Tapi waktu pimpinan di penjara, bukannya ada berita kalau dia mau Kiki jadi pimpinan sementara Husennya. Dia itu kan sudah pikun. Pikirannya kacau. Aku yakin di sini nggak ada yang setuju sama dia. Aku minta kalian ke sini buat kasih tahu kalau aku nggak setuju kalau anak itu jadi pimpinan sementara Husen. Waktu dia datang, aku harap kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Oke, aku tahu kalian takut sama Fandi. Tapi kan, umurnya nggak lama lagi. Masa depan Husen ada di tanganku. Kalau pintar, kalian tahu harus ada di pihak siapa. Ngerti? Oke, boleh bubar. Gimana kondisi pimpinan? Orang penjara bilang, Pak Fandi masih di sana, belum bergerak. Penglihatannya tajam. Gak masuk akal kalau dia pilih anak menyedihkan kayak Kiki. Aku mau lihat sendiri, Kiki sebenarnya orang seperti gimana. Kak Kiki, sudah cukup. Kamu habisin banyak uang cuma buat baju. Baju sebanyak ini mungkin gak kepake semua. Kan bajunya bisa kita gantung aja. Lagian kita udah pindah ke villa. Kita punya banyak tempat buat bajumu. Tapi, bukannya uang ini dari pimpinan kamar dagang Husen? Jangan khawatir. Aku punya alasan buat lakuin ini. Percaya aku. Oke, kalau gitu, aku gak bakal tanya lagi. Halo? Kiki, aku sudah lakuin yang kamu suruh. Ini operasi besar-besaran. Kalau seperti ini, nanti kamu bisa punya jaringan intel sejabat di tanganmu. Memang itu rencananya. Ini bukan tugas yang mudah. Kamu harus ingat, nggak semua super taksi online. Louis, kalau butuh uang lagi, bilang saja. Jangan khawatir tentang uang. Kiki, kamu harus tahu ini. Bilang saja. Aku lihat Reno. Dia lagi berantem sama orang dan dia ditampar. Kirim lokasimu. Aku ke sana. Kak Kiki, ada apa? Gak apa-apa. Dengar, ada yang harus kuurus sekarang. Kamu pulang duluan ya. Naik taksi, oke? Sini sama aku. Semua pergerakanku diawasi kamar dagang. Bagus. Ayo kita buat lebih seru.
Bos, Ada apa? ada telepon dari Kiki. Apa? Halo, ini Sanusi. Halo, Pak Sanusi. Akhirnya bisa hubungi kamu. Ini aku Kiki. Oh, tapi kayaknya kamu udah tahu aku. Orang-orangmu ikutin aku beberapa hari ini. Kamu mau apa? Bukan masalah besar. Pak Fandi bilang, kalau sudah keluar penjara, aku harus cari kamu. Dan belakangan, aku ada sedikit masalah. Aku butuh bantuan. Apa boleh? Oh, Kamu di mana? Kan? Aku tahu wakil pimpinan pasti baik. Kalau gitu aku kirim lokasiku ke kamu sekarang ya. oke. Suruh orang kita pergi. Kita nggak awasi dia. Dia sudah tahu apa gunanya awasin dia lagi. Iya. Tapi, kalau dia nggak telepon tadi, mungkin aku bakal tetap awasi dia. Tapi sekarang, Fandi benar-benar udah tua. Sampai kira pecundang seperti ini bisa gantiin dia. Kamu ngapain? Maaf, aku nggak sengaja. Mentang-mentang nggak sengaja, jadi nggak apa-apa. Hah? Kamu cuma kurir. Kamu tahu berapa harganya ini, ha? Jual kamu pun nggak bakal kebayar. Bilang saja harganya, aku bayar. Oh, pede banget dia. Aku dengar kurir banyak uang. Berarti benar. Sayang, karena dia mau bayar, jadi berapa harganya? Oke. Bayar 100 juta. Apa kamu bilang? Kenapa? Bukannya tadi kamu bilang kalau kamu punya uang? Ternyata nggak punya uang. Tapi aku pakai sepeda elektrik. Cuma kegores dikit. Ini mah kamu perasa aku. Kamu nggak tahu apa-apa. Ini Mercy impor. Goresan kecil pun catnya dikirim dari luar negeri. Kamu tahu semahal apa? Harganya boleh turun. Kiki kasih aku banyak uang. Tapi uang itu nggak boleh dipakai buat ini. Kalau nggak bisa bayar, nggak apa-apa. Berlutut dan sujud 3 kali, kami maafin kamu. Kalian jangan tindas aku seperti ini. Dia benar, kurir itu sudah usaha. Kasih sedikit kelonggaran. Bener. Cuma goresan kecil minta 100 juta. Dia gila uang tuh. Kenapa? Kamu mau bayarin? Kalau enggak, diam aja. Dengar, kurir. Aku kasih 2 pilihan. Pilih satu sekarang. Kamu harus pilih. Kalau enggak, aku punya banyak cara buat hancurin kamu. Aku juga kasih kamu pilihan. Kamu mau mati tiduran atau mati berdiri? Kiki, kamu ngapain di sini? Reno, bukannya aku suruh kamu istirahat di rumah sakit? Badanku baik-baik aja kok. Oh, sampah seperti kamu mau jadi pahlawan. Berani karena punya banyak orang. Percaya nggak kalau satu telepon dari suamiku bisa hilangin kalian semua? Baca. Husen. Lebih keras. Grup Husen. Terus kenapa kamu pikir ini zaman dulu? Memang kalau punya tanda itu bisa lolos. Kalau nggak mau mati, tutup mulutmu. Sayang, kenapa pukul aku? Istriku nggak tahu. Kamu dari kamar dagang Husen. Apa? Kamar dagang Husein? Astaga, Husen kan kendaliin Jabar. Kata-kata mereka itu hukum. Kalau dia orang Husen, nggak punya pilihan tuh dia. Reno, balas pukul dia. Apa? Kiki, Aku yang bikin mobilnya kegores. Nggak perlu. Nggak apa-apa. pukul dia. Aku... Anak muda, maafin aku. Aku buta dan bodoh. Aku nggak boleh remehin kamu. Ini salahku. Maaf. Tolong ampuni aku. Kamu tunggu apa? Ayo minta maaf. Maaf. Tolong maafin kami kali ini. Kiki, udah cukup. Lihat, mereka sadar mereka salah. Belum cukup. Oke, ayo aku lakuin lagi. Kamu belum makan, tapi keras. Reno, ingat. Kamu sama Doni sahabat terbaikku. Aku nggak bakal biarin orang tindas kamu. Kalian, 2 orang awasi mereka. Terus kayak gitu sampai matahari terbenam. Kalau tenaganya habis, kalian bantu. Tampar mereka. Paham? Mereka bakal seperti itu terus selamanya. Kiki, kalau sampai malam, mereka bisa mati. Waktu itu kamu nanya kan, pimpinan Husen mau apa sama aku? Dia mau aku jadi pimpinan sementara. Hah?
Sayangnya sekarang aku nggak punya orang kepercayaan. Jadi, kenapa kamu nggak bantu aku? Ngapain sih ngeliatin aku? Ada apa? Kiki, kayaknya aku mimpi. Apa aku bisa? Bisa. Kamu sahabatku. Reno, Doni, maaf aku bawa-bawa kalian. Tapi sebenarnya kalian sudah dalam masalah. 2 orang tadi dikirim buat uji aku. Kiki, kita mau kemana? Cari Doni. Kudengar belakangan di perusahaannya ada masalah. Daripada di sana, mendingan dia kerja sama kita. Kalau mau bantu, gajinya sebulan 100 juta. Betul, dia kerja jadi sales, mati-matian buat dapat berapa juta sebulan. Kalau dengar ini, dia pasti langsung pecat bosnya di tempat. Jangan kasih tahu dulu. Kita kasih dia kejutan. Pak Jaya, ini perusahaan asuransi Fuso. Perusahaan ini... Doni, bulan kemarin hasil kerjamu paling buruk lagi di kantor. Kamu masih niat kerja atau enggak? Pak John, aku ada masalah bulan kemarin. Aku bakal kerja 2 kali lebih keras bulan ini. 2 kali lebih keras. Tahu nggak kalau kamu itu definisi dari kegagalan? Pak John, boleh tolong pelanin suara kamu sedikit? Kamu takut mereka dengar? Kamu takut malu? Kalau takut malu, kinerjamu naikin. Pak John, bukannya nggak mau naikin kinerja aku. Ini karena kamu kasih yang mudah ke orang lain, aku dapat yang susah. Gimana aku bisa berhasil? Kamu apa? Maksudmu, aku nggak adil ya? Oke kalau gitu, kalau nggak mau kerja, pintunya di situ. Keluar sana. Mau kupukul dia, tapi... Sayang, aku mau omongin sesuatu. Silakan. Waktu itu, waktu kamu bantu Kiki, aku gak komen apa-apa. Tapi sekarang Kiki sudah kembali. Kamu tahu, bayi kita bakal segera lahir. Apa kamu bisa bilang ke mereka buat fokus di kerjaanmu dulu? Jangan khawatir. Kiki orang baik. Aku sudah bilang ke Reno. Mulai besok aku bakal fokus sama kerjaanku. Aku mau kerja keras biar kamu bahagia. Oke. Kartu ini, kalau Kiki butuh, bakal aku kembaliin. Pak, aku bakal kerja 2 kali lebih keras. Aku mau tingkatin kinerja. 2 kali lebih keras. Kamu bisa mulai dengan gak simpan barang gak guna gini di meja aku. Itu lebih bagus. Kiki, menurutmu kalau Doni lihat kita, apa dia bakal terharu? Doni, berani pukul aku? Kalian, hajar dia sampai babak belur. Yang paling keras dapat bonus bulan ini. Berhenti. Reno, Kiki, kalian ngapain di sini? Aku kira orang penting. Ternyata cuma 2 sahabat miskin Doni. Apa? Kalian kesini mau jadi pahlawan buat dia? Jadi kamu yang tindak sahabatku. Kalau aku emang kenapa? Cuma penjual makanan, sok penting. Aku kasih tahu ya, sekuat apapun kamu di luar, itu urusanmu. Di wilayahku, kamu naga sekalipun kamu harus merangkak. Kalau kamu macan, banyak ngomong banget. Kamu berani pukul aku. Bukan cuma pukul. Aku mau buat kamu berlutut dan minta buat pukul kamu selama 2 menit. Gila ya? Sepertinya kerjaan kurirmu bikin kamu gak bisa mikir. Oke. Tunggu sebentar. Halo? Ini Kiki Suryo. Aku lagi di perusahaan teknologi Cahyo. Sekarang, suruh bos mereka ketemu aku. Orang ini suruh-suruh aku.
Tapi... Oke, cari nomor telepon bos teknologi Cahyo. Baik, Pak. Terus saja acting, terus pura-pura. Penjual makanan sama kurir. Pura-pura jadi tokoh besar. Kalian ngapain coba berdiri? Aku diperlakuin gak sopan di depan kalian. Jangan cuma berdiri, tangkap mereka. Berhenti. Pak Lukman, kenapa di sini? Aku minta maaf Pak Kiki atas manajemenku yang jelek. Tolong berbesar hati maafin aku kali ini. Apa? Pak Lukman, kamu pasti salah. Orang ini cuma penjual makanan. John, tutup mulutmu. Kamu hari ini dipecat. Pak Lukman, kamu... Pak Kiki itu pimpinan sementara Husein. Kamu sebut dia anak menyedihkan. Terus aku apa? Terus kamu apa? Apa? Kalau nggak mau mati, lebih baik minta maaf ke Pak Kiki. Pak Kiki, aku minta maaf, aku... Nah kan, aku udah bilang, dalam 2 menit kamu bakal berlutut dan minta aku pukul. Pak Kiki, aku salah. Pukul aku. Oh, maaf. Sudah 2 menit. Aku berubah pikiran. Aku mau kamu nggak bisa jalan-jalan di Jabar lagi. Reno, ada apa sama Kiki? Aku juga baru tahu kok. Tunggu sebentar, biar Kiki yang kasih tahu sendiri. Pak Kiki, soal ini Bapak nggak perlu turun tangan. Aku tahu orang ini korupsi uang perusahaan. Aku bakal masukin dia ke penjara. Oke, urusan ini kuserahin ke Pak Lukman. Pak Lukman, nggak bisa gitu. Bertahun-tahun kamu sudah main kotor. Aku punya buktinya. Gak apa-apa, paling aku harus masuk penjara sama kamu buat layani Pak Kiki. Bahkan aku siap ditembak. Ini kekuasaan dari kursi pimpinan. Kawan, ada sedikit kata-kata buat kamu. Semoga kamu kuat. Kamu dengar dia, jangan terlalu sombong. Gak guna sekarang. Kiki, jadi maksudnya sekarang kamu jadi pimpinan sementara kamar dagang Husein? Dan kamu mau Reno sama aku bantu kamu? Digaji tiap bulan 100 juta. Betul. 100 juta gak sebanyak itu. Gak sebanyak itu. Sejak kapan duniamu berubah seperti ini? Menyeramkan. Tunggu. Kenapa kamu gak kaget? Waktu pertama tahu aku lebih kaget dari kamu. Aku sudah syok duluan. Oke Kiki, kali ini minta kami bantu. Kamu gak suruh kami lakuin tindakan ilegal atau kriminal kan? 100 juta itu banyak loh. Doni, kenapa ngomong gitu sih? Gak mungkin. Kamu sama Reno baik sama aku. Percaya sama aku juga, oke? Yang harus kalian lakuin itu sederhana. Aku mau kalian keluarin semua kemauan, ambisi, sama semua sisi liar dalam diri kalian. Biarin semuanya meledak. Meledak? Cuma itu, sesederhana itu. Kalau itu doang, aku pasti bisa. Jadi kamu mau nggak? Mana bisa aku nolak? Sialan. Sales asuransi, kurir antar, sama penjual makanan. Ayo kita meledak. Kiki, kita harus seperti ini. Kacamata ini bikin sakit mata. Doni, jangan bikin rencana kita gagal. Sekarang aku pimpinan sementara Husein. Orang lain di sini bukan siapa-siapa. Jangan takut. Berhenti. Kalian ngapain? Ini kamar dagang Husein. Kamu gak tahu kami siapa? Gak pernah lihat. Kamu pasti buta ya? Kamu gak tahu kalau dia ini pimpinan sementara Husein? Kenapa pakai kekerasan? Kenapa? Waktu antar barang, dia halangin kamu. Iya, orang ini halangin aku sekali. Dia layak dipukul. Kamu!
Gak buruk juga. Nggak buruk. Gak apa-apa. Palintang orang kita. Ngomong aja. Kiki sudah ada di bawah. Apa? Diajak dua teman kecilnya. Begitu dia sampai, dia langsung pukul satpam kita di bawah. Sekarang mereka bertiga tunggu di ruang konferensi. Gak masuk akal. Benar-benar gila. Sanusi, kayaknya kamu benar. Pimpinan senior sudah pikun. Sampai pilih orang seperti dia buat jadi penggantinya. Palintang, jangan terlalu emosi. Mungkin dia memang arogan. Jangan gak tahu sopan santun. Kita sudah lihat. Dia ngapain saja beberapa hari sejak keluar penjara. Dia cuma buang uang dan bikin masalah. Sekarang dia berani sok jago di kamar dagang. Sanusi, jangan hentiin aku. Kamu juga gak mau anak itu ada di kamar dagang ini. Ayo pergi, kita ngomong sama dia. Kiki, walau kamu orang yang pimpinan senior pilih, kamu itu terlalu sombong. Takutnya bawahanmu gak hormati kamu. Orang tua, siapa yang suruh kamu ngomong? Kamu pasti gak asing sama ini kan? Ini punya pimpinan. Kalau lihat ini, berarti kalian juga lihat pimpinan. Aku harus ajarin kalian aturan dasar. Kamar dagang Husein. Kiki pimpinan sementara. Jadi kami bisa lupain sikapnya. Tapi kamu siapa? Kamu. Kelihatannya acting Reno sudah maksimal. Oke. Reno sahabatku. Kata-kata dia berarti kata-kataku juga. Kamar dagang Husein sudah mendominasi Jabar bertahun-tahun. Tapi ada satu masalah. Kita jadi terlalu kuno. Menurutku, masa depan kamar dagang ini ada di tangan orang muda. Kalian semua penjaga Husein yang sudah tua. Mulai sekarang kalian harus pensiun dan nikmati masa tua. Kiki, kamu seberani itu? Kiki, kamu seberani itu? Sanusi, Lintang, akhirnya kalian datang. Iya, kalau belum, bisa-bisa anak ini bikin kamar dagang terbalik. Kiki, kami tahu pimpinan senior tunjuk kamu jadi pimpinan Husein. Tapi bertahun-tahun Husein dipimpin orang hebat. Orang-orang di sini veteran yang bangun usaha ini sama pemimpin senior. Kamu benar-benar ceroboh. Nggak apa-apa. Demi pimpinan senior, kami bisa beresin ulahmu. Tapi di depan para senior, bukannya kamu harus sedikit hormat. Jadi kamu Sanusi ya? Pak Fandi pernah sebut kamu. Dia bilang kamu orang paling berharganya. Tapi sesudah lihat sendiri, kamu nggak mengagumkan itu. Tanda Husein ada di tanganku. Jadi di sini kata-kataku yang berlaku. Kalau ada yang nggak terima, boleh ketemu aku kapanpun. Oh ya, tadi pagi ada yang bilang kalau kantormu paling besar di gedung ini. Benar? Apa maksudmu? Kamu nggak dengar adikku? Apa kamu tuli? Hah? Ku kasih kamu waktu 1 hari untuk mengosongkan tempat itu. Besok, kami akan pindah ke kantormu. Kiki. Kiki. Sanusi, dia benar-benar sedang buang hajat tepat di atas kepalamu. Dan kamu gak melakukan apapun.
Tepat sekali. Anak itu sudah nggak terkendali. Dia pikir dirinya kebal karena didukung orang. Dia sama sekali nggak punya rasa hormat. Dan dua pecundang itu, yang satu merupakan seorang salesman, dan satunya anak pengantar paket. Dan sekarang mereka berani memandang rendah kita. Bos, Si sampah Kiki itu telah mempermalukanmu di depan semua orang. Kenapa kamu malah senang? bukankah seharusnya aku senang? Bocah kecil itu secara resmi menyinggung semua orang yang mengikuti orang tua itu. Dia telah menjadikan mereka semua musuh. Mulai sekarang, setiap langkah yang dia ambil di kamar dagang akan menjadi mimpi buruk. Bahkan dengan segel pimpinan, dia bisa ngapain? Waktunya udah matang. Aku butuh kamu melakukan dua hal. Pertama, pergi sendiri ke penjara dan pastikan Fandi masih di sana. Dan yang kedua, yang paling penting, selidiki perilaku pecundang itu selama dia berada di dalam. Dimengerti? Menambahkan pedang terlalu cepat, Patua. Sepertinya orang pilihanmu gak istimewa. Di mana Fandi? Dia di sudut sana. Lihat apa kamu? Pergi sana. Astaga, berani kamu. Ngapain kamu? Mundur. Pimpinan senior? Pimpinan senior? Teriak-teriak memanggil arwahku, ha? Apa kalian gak tahu orang tua juga butuh tidur siang? Pimpinan senior, bosku menyuruhku mengecekmu, dan aku bawa beberapa barang. Pergi. Anak itu memang luar biasa. Dia bahkan sudah memprediksi Sanusi akan mengirimkan seseorang untuk memastikan apa aku masih berada di penjara. Pak Fandi, apa kamu benar-benar pimpinan kamar dagang Husen? Apa untungnya? Aku berbohong padamu. Kalau begitu janji yang dulu kamu bilang kepada kami. Itu tergantung pada gimana kinerjamu. Siapa? Gimana? Bos, aku sudah mengecek penjara. Fandi masih ada di sana. Soal bocah Kiki itu, aku sudah bertanya ke banyak orang. Saat pertama kali masuk penjara, dia sangat arogan. Dia hampir dibunuh napi lain. Lalu Fandi turun tangan dan menyuap mereka. Itu satu-satunya alasan masalahnya berhenti. Sejak itu, dia jadi pendiam. Tapi anehnya, selama di dalam dia nggak menunjukkan prestasi yang menonjol. Sepertinya orang tua itu sudah kehabisan pilihan. Ini pasti perjudian akhirnya yang nekat. Tapi di kamar dagang hari ini banyak yang sudah memihak Kiki. Dia sedang unjuk kekuatan besar-besaran. Bos, apa kamu gak khawatir? Mereka yang hendak dihancurkan para dewa terlebih dahulu membuatnya murka. Apa kamu benar-benar berpikir ada orang yang berani ikut bermain tanpa izinku? Bos, maksudmu... Sekarang, setelah Palintang dan Pak Lutfi telah bergabung ke pihakku, tinggal 3 fosil tua yang masih netral. Asalkan satu orang lagi bergabung dengan kita bisa melanjutkan rencana awal kita. Rencana apa? Untuk mencabut jaringan pengaman si pecundang itu. Sialan, siapa pria itu? Kenapa pengawalnya begitu banyak? Pelankan suaramu, dia merupakan pimpinan baru kamar dagang Husen. Pak Kiki, tempat seperti Hotel Provinsi Selatan ini dan semua yang tadi sudah saya tunjukkan merupakan bagian dari aset Husain di provinsi ini. Tentu saja, Husain masih memiliki banyak aset lain yang tersebar di seluruh provinsi. Bagus, lumayan. Siapa namamu? Pak Kiki, nama saya Bondan Zulfikar. Oh, baik.
Mulai sekarang kamu ikut denganku. Aku jamin di Hussein, selain kami bertiga bersaudara, nggak akan ada yang berani meremehkanmu. Oh, terima kasih pimpinan. Terima kasih banyak. Oh iya, ngomong-ngomong, orang itu, si Sanusi, harusnya dia kan lagi ngosongin kantornya. Di mana dia? Di sana. Ayo, kita lihat. Ya. Oh, Sanusi. Kamu benar-benar bersusah payah untuk membuat semua orang ini ikut bermain. Tapi aku akan terus mencari masalah denganmu. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Apa semuanya sudah siap? Sudah selesai. Suara apa itu di luar? Aku cek dulu. Kiki, apa maksud semua ini? Kamu nggak paham bahasa Inggris atau apa? Kami sudah bilang kemarin untuk mengosongkan kantor ini. Apa kamu tuli? Tutup mulutmu! Siapa yang kasih kamu hak bicara di sini? Berhenti mengeluh! Bocah sialan, kamu berani mukul aku? Kiki, jangan sembarangan! Sanusi, kalau kamu nggak bisa mengendalikan anak buahmu sendiri, maka aku yang melakukannya. Kiki, aku sarankan kamu berhenti bersikap sombong, atau kamu akan mati. Lalu kenapa kalau aku sombong? Kamu mau ngapain? Kamu... Baiklah. Bos! Ayo pergi. Barang-barang ini terlalu tua, aku nggak suka. Buang saja semuanya. Bos, orang itu nggak terkendali. Ya udah, gimana pun dia nggak akan bisa sombong lebih lama lagi. Hentikan! Itu merupakan bonsai kesayangan bos. Wakil pimpinan, nggak ada yang bisa kami lakukan. Pak Kiki memerintahkan kami membuangnya. Baik. Aku sebenarnya ingin membiarkannya tinggal beberapa hari lagi. Namun sekarang... Ayo pergi! Kita cari Pak Chandra. Ikan itu sudah memakan umpan. Sanusi, kamu seharusnya tahu, meskipun kitalah orang-orang yang membangun Hussein bersama pimpinan, jiwa dari kamar dagang ini ialah dia. Orang-orang seperti kita di dalam Hussein tak lebih dari bidak-bidak yang bisa dikorbankan. Tapi Fandi sudah dipenjara selama setahun dan Hussein nggak menunjukkan perbaikan apapun. Apa maksudmu? Pak Chandra, aku rasa kamu tahu betul. Dunia ini akan terus berputar. Namun kursi pimpinan kamar dagang Hussein gak harus dipegang Fandi seorang diri. Apa kamu sudah benar-benar memikirkannya? Namun, kalau Fandi mengetahuinya... Lalu kenapa kalau dia tahu? Fandi seperti cangkir teh ini. Kalau dia memilihku, mungkin aku bisa mengisi cangkirnya. Tapi sayangnya,
Dia memilih seorang bocah ingusan. Memang begitu keadaannya. Akhirnya aku seperti cangkir ini. Hancur berkeping-keping. Semua sudah diatur. Jangan khawatir. Kepala penjara LP Cipinang merupakan orangku. Memasukkan beberapa wajah baru ke sana gak akan jadi masalah. Kalau begitu, lakukan saja. Bagus. Tenang saja. Setelah semua ini selesai, yang akan kamu terima akan jauh lebih besar dari yang kamu miliki. Kalau begitu, aku pamit dulu. Silakan masuk. Sungguh disayangkan tentang cangkir yang pecah ini. Bukannya begitu, Pak Chandra? Kamu bahkan jauh lebih mengerikan daripada yang Sanusi bayangkan. Dia benar-benar meremehkanmu. Bukan dia meremehkanku. Dia meremehkan Pak Fandi. Apa yang kalian berdua rencanakan? Sanusi telah berusaha menghancurkan cangkir teh ini. Namun cangkir ini jauh lebih kuat. Pak Chandra, kamu pria yang cerdas. Kupikir kamu tahu langkah yang tepat. Sekarang, Pak Chandra pulang dan istirahat. Pikirkan baik-baik. Besok, tunggulah pertunjukan utamanya. Oh, Sanusi. Bukannya sudah kubilang untuk tetap di mobil. Kenapa kamu keluar? Kak Kiki, aku khawatir padamu. Gak ada yang perlu dikhawatirin. Aku baik-baik saja. Dengar, semuanya akan diselesaikan besok. Mengenal Sanusi, begitu dia merasa mendapat dukungan Pak Chandra, bahkan gak akan nunggu sampai pagi. Pak Fandi, kamu akan berhasil bukan? Masuk ke sana. Bos, tugas itu sudah diatur. Bagus, kematian Van Dijk ini sudah pasti. Segera kembali ke sini. Jangan sisakan celah kecurigaan. Dia mengerti. Semuanya. Akhir-akhir ini, kita semua sudah melihat gimana Kiki pamer kekuasaannya. Aku bisa memastikan dengan sangat yakin. Karena dia, reputasi Hussein di Bandung telah rusak parah. Sanusi benar. Dia mungkin memegang dekret Hussein, namun dia bukanlah pimpinan. Aku mengusulkan agar dekret itu segera dipindahkan sekarang juga. Dan lebih dari itu mengusirnya dari Hussein selamanya. Benar. Martabat Hussein nggak boleh dilanggar, apalagi diinjak-injak. Kalau kita membiarkan orang gak berguna ini menjadi pimpinan kamar dagang, gimana dengan masa depan Hussein kita nanti? Waduh, Pak Chandra, kondisinya sudah sejauh ini, masih juga mau bermain aman. Pak Chandra, kami ingin mendengar pendapatmu. Udah pada di sini, kebetulan sekali. Kiki, kami sedang rapat. Silakan keluar. Udah pada gila ya? Akulah pimpinan sementara kamar dagang Hussein. Emang ada ya rapat yang gak boleh kuhadiri? Apa kalian semua sedang bersekongkol mencari cara untuk menyingkirkanku? Oh, itu gak akan berhasil. Aku memegang dekret Hussein. Kiki, kamu cuma bocah ingusan. Menyerahkan dekret itu padamu pemborosan. Dia benar. Kami sedang membahas untuk mengambil kembali dekret Hussein darimu dan mengusirmu dari kamar dagang yang terhormat ini. Jadi,
kalian semua sedang merencanakan kudeta. Kiki, hentikan tuduhanmu, Kiki. Kamu nggak lebih dari pimpinan sementara. Tepat sekali. Jangan bertingkah seolah kamu pemilik tempat ini. Kiki, kalau kamu pintar, serahkan dekretnya sekarang. Mungkin kalau suasana hatiku sedang baik, ku kasih kamu cukup uang untuk meninggalkan Hussein dengan harga diri yang utuh. Dengan sifat Sanusi yang picik, dia akan membalas dendam. Setelah caraku memperlakukannya, dia mungkin ingin mencabik-cabikku. Kasih aku uang agar pergi. Konyol. Gimana? Baik. Karena kalian ingin aku pergi, ayo kita voting. Bocah, kamu lagi gali kuburmu sendiri. Yang setuju dengan usulan wakil pimpinan Sanusi, angkat tangan. Pak Chandra, aku netral. Mengira dia bisa aman cuma dengan bersikap netral. Dalam situasi seperti ini, kalau kamu nggak memilih, kamu akan tersingkir. Fosil tua itu. Kiki, meski Pak Chandra netral, aku tetap punya 3 suara. Sedangkan kamu cuma 1. Oh ya? Kalau begitu kita coba lagi. Siapapun yang nggak setuju dengan usulan wakil pimpinan Sanusi, angkat tangan. Kebetulan, 3 suara. 3 lawan 3. Sepertinya usulanmu resmi gugur. Baik. Aku tahu apa yang kalian khawatirkan. Kalian takut begitu orang tua itu bebas, dia akan mengejar kepala kalian. Namun, aku bisa memastikan dengan mutlak, orang tua itu nggak akan kembali. Wakil pimpinan Sanusi, jadi kamu sudah pernah ke penjara? Lalu kenapa kalau aku pernah? Masalah ini sudah diputuskan. Kiki, jaring pengamanmu sudah hilang. Sekarang kamu seperti semut kecil yang bisa kuremukkan kapanpun dengan jariku. Semakin tinggi lompatmu, semakin keras jatuhmu. Dan hari ini, aku nggak takut untuk mengatakan padamu, waktumu sudah habis. Oh Sanusi, Pak Fandi pernah berkata padaku bahwa sepanjang hidupnya dia cuma melihat potensi pada 2 orang. Salah satunya merupakan kamu. Dulu aku bahkan sempat berpikir kamu akan menjadi lawan yang tangguh. Namun melihatmu sekarang, kamu terlalu sombong. Kamu sudah berada di ambang kematian, Kiki. Hentikan omong kosongmu. Lebih baik kamu gunakan waktumu untuk memikirkan kata-kata terakhirmu. Kata-kata terakhirku. Benarkah itu kata-kata terakhirku atau justru milikmu? Pak Fandi, hentikan permainan pikiran kekanak-kanakan ini. Orang tua itu gak akan kembali. Siapa bilang aku mati? Ini gak mungkin. Kamu manusia atau hantu? Ini gak mungkin. Kamu manusia atau hantu? Awalnya aku mengira kamu mampu bertarung seimbang dengan Kiki pula. Aku gak menyangka kamu akan kalah sehancur ini. Setiap langkah yang bocah ini ambil selalu 10 langkah di depanmu. Kalau ini merupakan permainan catur, ini sudah menjadi skakmat total. Tutup mulutmu! Aku secara khusus mengirim pembunuh ke penjara. Hotman David merupakan orangku. Kamu... Hotman? Hotman sudah ditaklukkan lebih dari seminggu yang lalu. Kamu nggak tahu soal pembunuh kelas atas milikmu itu? Bocah itu sudah menebak bahwa begitu kamu yakin berhasil memenangkan 3 tetua, kamu akan mencoba merebut kekuasaan. Jadi, kamu memerintahkan pembunuhan terhadapku. Itulah sebabnya dia memintaku melakukan persiapan sebelumnya. 2 orang yang kamu kirim itu sudah mengakui semuanya. Ditambah dengan rekaman barusan, dakwaan percobaan pembunuhanmu sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkanmu. Meski begitu, aku nggak akan lama di penjara. Begitu aku bebas.
Kamu pikir aku menunggu cuma untuk menangkap ikan-ikan kecil itu? Harus kuakui, kamu orang yang memang sangat berhati-hati. Karena setiap kali kamu melakukan panggilan penting, kamu nggak pernah melakukannya di mobilmu sendiri. Kamu khawatir aku menaruh alat penyadap di kendaraanmu, bukan? Setiap kali ada urusan yang harus dibahas, kamu memesan kendaraan daring dan berbicara di dalamnya. Dan demi ekstra aman, kamu selalu memesan kendaraan yang berbeda setiap kali. Namun, dengan semua perhitunganmu itu, kamu nggak pernah menyadari bahwa setiap sopir kendaraan daring di kota ini bekerja untuk bocah ini. Setiap percakapanmu sudah direkam semuanya. Ups. Wakil pimpinan Sanusi, jangan menatapku begitu. Cuma kebetulan belaka. Aku tahu kamu sangat suka naik kendaraan daring, jadi aku menyiapkan sedikit trik. Maaf ya. Kejahatan yang telah kamu lakukan cukup untuk 100 hukuman mati. Dan untuk kalian semua, kalian akan menghabiskan sisa hidup di dalam sel penjara merenungi kesalahan kalian. Pimpinan, tolong ampunilah kami. Pimpinan, kami tahu kami salah. Kasih kami jalan keluar, pimpinan. Pimpinan, aku salah, pimpinan. Fandi, kamu memaksa aku bertindak. Kamu menolak menyerahkan segel itu padaku. Kamulah yang mendorongku hingga aku seperti ini. Oh, Sanusi. Akulah yang menyelamatkanmu. Sanusi, bahkan akulah yang kasih kamu nama itu. Aku sungguh pernah berpikir untuk menyerahkan Hussein kepadamu. Namun sayangnya, kamu terlalu nggak sabar. Dasar fosil tua, tutup mulutmu. Kalau aku harus jatuh, aku akan menyeretmu bersamaku. Boy. Ini nggak mungkin. Selama bertahun-tahun, kamu cuma belajar cara menghunus pedang dariku. Kamu tak pernah belajar cara menyembunyikannya. Selama bertahun-tahun kamu berada di sisiku, aku tak pernah sekalipun menunjukkan kekuatan asliku. Woyat! Woh! Selama bertahun-tahun kamu berada di sisiku, aku tak pernah sekalipun menunjukkan kekuatan asliku. Woyat! Woh! Woh! Masuk! Guru Fandi, bawa mereka semua pergi. Aku nggak ingin melihat mereka lagi. Siap, Tuan. Pimpinan! Tolong ampunilah kami! Pimpinan! Pimpinan, aku kasih kamu 3 hari. Aku mengerti. Aku akan menghilang. Yang lain keluar. Aku ingin berbicara dengan bocah ini. Jadi Pak Fandi, apa aku melakukannya dengan baik? Iya, baik. Jauh lebih baik daripada diriku dulu. Saat seusiamu. Jangan khawatir. Teruskan kerja bagusmu. Sebentar lagi, aku akan menyerahkan padamu Hussein. Tunggu. Aku nggak pernah bilang aku ingin mewarisi kamar dagang itu. Kamu nggak menginginkan Hussein? Ini merupakan konglomerat bernilai triliunan dolar. Lalu kenapa? Kalau aku benar-benar mengambil alih kamar dagang Hussein, itu pekerjaan yang luar biasa berat. Aku keluar dari penjara cuma supaya bisa menghabiskan waktu dengan Sienna. Kamu nggak tahu betapa, karena urusan bisnismu, aku sudah berhari-hari nggak bersamanya. Aku ketinggalan banyak hal. Apa kamu sadar apa yang sedang kamu tolak? Gimana kamu bisa memilih romansa dibandingkan semua ini? Ngomong kosong. Kamu mengharapkan aku menunggu sampai seusiamu untuk punya anak? Kamu... Pak Fandi, aku bisa lihat kamu masih sangat bugar. Pemimpin kamar dagang Hussein harus tetap kamu. Kenapa kamu nggak pernah berhenti mencoba pensiun? Terus saja membuat Hussein semakin besar dan kuat. Kalau aku pergi dulu. Kamu, yang aku inginkan cuma istri, anak, dan ranjang yang hangat. Anggap saja aku nggak punya ambisi. Aku pergi. Sienna. Kak Kiki. Anak ini.
Begitu kalian punya bayi, kalian berdua harus kembali ke sini. 기억 넘어 서로를 지워